Halo cuy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakal unboxing blind box Iron Man The Infinity Saga Marvel Studio. Ini dibilang blokis bukan ya, ini lebih ke Mega Blocks cuy. Ini karena bukan cibi-cibi gitu, ini versi maksudnya kayak anomali tubuhnya tuh anatomi tubuhnya tuh kayak kayak normal tapi dengan size kecil aja cuy. Kalau bisa disandingin sama Sodo gitu juga cuy ya. Ini by the way isinya ada 8, cuman satunya doublean. Jadi ini dapat 7 lengkap. Ini sistemnya sebenarnya blind box juga cuy kalau misalnya di kalian di mall. Oh, udah dikasih tahu ya. Ntar kita langsung penasaran, kita langsung coba aja ya. Tuh ini line up ya. Mark 1 ini, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Sigma 7. Ya, belakang ini kayak gini. Tuh ya, Mark 1 sampai Mark 7. Ya, ini isinya ada 8 tadi gua udah bilang, dan satu doublean cuy. Waktu ini teman gua dapat doublean apa nih? Oh, doubleannya Mark 1 ada 2 cuy. Jadi udah, kita langsung buka aja ya. Ini by the way udah dirakit, jadi kita tinggal review ininya, enak cuy, review artikulasi gitunya. Nah, kita mulai dulu dari di OG ya, atau si Abah ya. Ini Iron Man Mark 1. Kayak gini ya. Nah, dia kenapa tadi teman gue bilang bukan blind box, karena tuh udah di ini cuy, udah dikasih bocorannya dari luar cuy. Ini by the way produk lisensi ori juga ya cuy ya, Disney. Dan yang lainnya juga sama ya, modelannya kayak begini boxnya. Tinggal Mark 1, Mark 2, Mark 3 sampai Mark 7 nya bisa kelihatan ya cuy. Nah, kayaknya gue bakal langsung buka aja semua. Lanjut ke bagian berikutnya, kuy. Oke cuy, ini adalah isian dari Marvel Studio Infinity Saga Iron Man. Ini kurang lebih ukurannya kayak 5 sentian gitu ya cuy ya. Ini range harganya sama kayak Blockis ya, dari 50 sampai 80 lah ya, tergantung kalian beli di mana, entah itu di retail kayak model KKV atau di seller-seller online gitu cuy. Cuman ini statusnya bukan blind box karena di belakang boxnya ini tuh udah ada ininya ya, karakter apa aja yang maksudnya yang dapat dalam boxnya itu pasti ini kayak misalnya ini Mark 1, ini pasti dapat Mark 1, di Mark 2 pasti dapat Mark 2. Nah, itu ini juga sama kayak Blockis, dia dapat kayak kartu-kartunya begini nih, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, 5, 6, 7. Ini sampai 7 ya cuy ya. Saya bakal simpen dulu kartunya, dan pertama kita bakal bahas si Mark 1. Ini ternyata nggak seperti ini ya cuy di boxnya. Di boxnya tuh kayak kelihatannya kayak silver banget, nih ternyata nggak. Ini tuh bener-bener kayak warna besi tua gitu cuy. Dan harusnya yang kayak begini sih sebenarnya dibanding yang silver gitu. Ini warna besinya kayak begini. Ini detailnya juga bagus ya cuy. Ini cuman untuk di artikulasi lehernya rada rawan karena dia, kalau kata temen gue sih, karet nyambung ke plastik gitu cuy, takut putus. Jadi kalian ininya harus hati-hati ya cuy ya. Tuh, ini juga tuh ininya apa, bahunya nggak seluas yang versi Mark 2 ke atas ya. Ini karena emang Mark 1 tuh robotik banget ya. Ini ada cannon, bukan cannon Mark 1 tuh, flamethrower justru cuy, karena kan emang armor bikin dadakan gitu cuy ya. Tuh ininya juga begini ya, kakinya juga. Ini untuk ukuran mainan 50.000 sampai 80.000 ini detailnya lumayan cuy ya. Dan ini untuk hal of armor versi light kayaknya bagus juga nih ya, versi low budgetnya Hall of Armor. Kalau kalian misalnya space-nya kecil, pakai ini aja cuy, pakai yang apa sih ini namanya, bukan Blockis, ini box Mega Block Iron Man gini cuy ya. Kayak gini nih
Nah tuh ini bahkan ada kayak yang penyok-penyok kayak gini. Besinya emang besi banget sih Iron Man yang Mark 1 tuh. Nah ini dapat efeknya juga. Ini bisa dipasang di kaki itu ya tuh. Cuman kayaknya kalau yang Mark 1 ini gak terlalu banyak pose terbang cuy. Malah kalau nggak salah di filmnya aja cuma loncat sekali gitu cuy. Karena emang teknologinya terbatas cuy kalau masih Mark 1 kayak gini. Terus yang gua aneh tuh ada kayak pedang api gini nggak apa naon ya tuh. Ini kayak begini cuy. Ya ini mah kayak seru-seruan aja kali ya, buat seru-seruan aja gitu ini. Oke, Mark 1 kita sampingin. Kita lanjut ke si Mark 2. Mark 2 ini kayak gini cuy ininya tuh ya, detailnya ini lumayan bagus. Ini bahunya juga, shoulder armornya juga bisa ke bawah dia, dan dia nyangkut di lengannya gitu cuy ya. Tuh kalau yang Mark 2 dia bisa letter T begini di tangannya tuh ya. Artikulasinya juga bagus ya, bisa 360 derajat. Artikulasi perut gak ada, cuman ada artikulasi pinggul ya. Kakinya nendangnya kayak begini, belakang single join ya ininya. Ini juga tangannya single join elbow ya. Kalau Mark 2 sampai Mark 7 sama ya semua ya. Oke. Dia dapat part tangan ganti juga cuy. Dan part tangan gantinya juga bisa ditempelin ini cuy. Nih cuy, part tangan penggantinya juga bisa ditempelin sama efek apinya gitu cuy. Cuman ini kalau menurut gua rada wadidawnya warnanya nggak sinkron ya cuy ya. Silvernya sama silver yang di armor. Dia jadi tangannya kayak beda sendiri. Cuman bisa ininya karena ya anggap aja ini lagi panas gitu. Jadi warnanya beda sendiri sama armornya. Untuk detail sih cakep banget ya. Oke, lanjut kita ke Mark 3 ya. Tadi Mark 1, Mark 2, sekarang Mark 3. Kayaknya cuma beda painting doang ya sama si Mark 2 ya. Kayaknya cuma beda painting doang. Mungkin sama ini cuy, kasarnya dalemannya cuy bisa keluar roket atau gimana gitu ya. Kalau dari segi looks cuman beda painting aja sih ya. Sisanya sama kayak si Mark 2. Nah kita lanjut ke si Mark 4 ya. Mark 4 kayak begini. Dia kalau bisa dibandingin sama si Mark 3 beda di armor dadanya cuy. Dadanya nih kayak ada covernya lagi nih di bawah ininya, arc reactor ya. Terus seperti ini cuy. Sama ya untuk artikulasinya sama kayak Mark 2, Mark 3. Dan efek yang didapati juga pun sama cuy. Ini kayak 1 sampai 7 2 sama 7 ngulang semua ya? Iya, 2 sama 7 itu ngulang semua, itu part-partnya cuy. Cuman bagusnya niat cuy. Jadi gak kayak harus minjem part ini gitu. Jadi masing-masing dapat ya. Minimal sih menurut gua ini ya, meskipun tangan sama kakinya banyak repaint ya. Tapi sebenarnya dadanya beda-beda sih. Iya. Minimal. Karena kayaknya emang gitu ya, dada doang ya. Iya. Karena kan ini arc reactor kali ya. Iya. Terus sama desainnya ya beda gitu lah. Ini untuk Mark 5 ini kalau kalian lupa, ini yang ikonik di film Iron Man 2 justru ya cuy, yang pakai koper cuy. Sebenarnya munculnya yang cuma itu doang. Ini karena kalau nggak salah tuh armor versi buat battle di darat ya cuy, Mark 5 itu. Jadi nggak terlalu punya ability buat terbang lama-lama gitu, karena mungkin ini ya, iya emergency dari koper gitu. Sword powernya juga terbatas. Ya, ini Mark 5 silver, perpaduan silver dan merah. Nah,
untuk warna merah-merah begini kan biasanya kalau misal figur mahal kayak SIF itu kan merahnya gampang luntur cuy. Ini semoga aja kuat ya cuy ya, nggak kayak model-model SIF. Nah ini Mark 6. Mark 6 ini kalau nggak salah muncul di Avengers ya cuy ya, di film The Avengers. Kayak gini nih, arc reaktornya juga udah segitiga cuy. Segitiga mah di Dua ya berarti ya. di awal-awal Avengers juga masih tiga, masih itu sih kayaknya ya. Ini arc reaktornya udah segitiga ya. Ini ada silver, emas dan merah. Bagus nih kayak begini ya. Lanjut terakhir kita ke Mark 7. Mark 7 kayak begini ya, arc reaktornya udah bulat lagi, udah beres di repair kalau nggak salah. Arc reaktornya bikin komponen baru deh kalau nggak salah si Tony Stark gitu ya. Ininya kayak begini tuh, ininya backpacknya kayak lebih gede cuy tuh dibanding versi Mark 6 upgrade nya ini. Upgrade kayak gini Mark 7. Mark 7 baru ya Avengers ya? Ya, yang itu yang pas dia loncat dari gedungnya. Ya yang ini kan ke Chitauri itu kan ya. Ini Mark 7 dia terkenalnya di film The Avengers. Oke cuy, isiannya begitu aja ya. Gue bakal mau pose-posein lagi nih buat di ending video. Lanjut ke bagian berikutnya gue. Oke cuy, ini adalah pose terakhir si Mega Bloks Iron Man Infinity Saga series dari Mark 1 sampai Mark 7 nih cuy. Gimana menurut kalian cuy ya? Kalau menurut gua yang paling favorit sih gua tetap lebih seneng si Mark 5 cuy, karena nggak tahu ya, biarpun gua nggak terlalu suka sama Iron Man, cuman ciri khas entrance-nya tuh ikonik banget di ingatan gua cuy. Ya sisanya kayak paling sama si Mark 7 nih, karena yang emang di Avengers ini aja gitu, sacrifice-nya salah satu yang ikonik juga ya. Sisanya kayak biasa aja. Dan ini figur menurut gue kalau banyak ini kan lumayan bagus cuy. Menurut gue bisa jadi Hall of Armor versi light atau versi low budget gitu cuy ya. Ini satu-satu kan bisa di standnya, bisa dipajang, itu bagus cuy. Ini gue pose terbang aja karena emang Iron Man kan kebanyakan di ini ya, di udara gitu ya, cuma manuver udara gitu. Gue lebih seneng lihat Iron Man tuh pose terbang gini cuy dibanding pose di darat gitu. Kecuali mungkin si Mark 1 sih ya, harusnya di bawah, cuman ya yang lain terbang masa dia nggak terbang aja. Kalau si Mark 1 sebenarnya jatuhnya loncat sih atau boosting gitu, kayak sekali lompatan gitu cuy. Ini keren banget ya. Kalian kalau misalnya koleksi, mungkin ntar gue cantumin link tokonya temen gue juga atau Facebooknya, kalian bisa tanya-tanya kalau masukin ini harganya berapa satu set. Kalau lebih worth it sih satu set sih cuy ya, biar nggak ribet gitu istilahnya, ongkir dan segala macam. Oke cuy, segitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.